wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Sulaiman. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang Kementerian Negara. Teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat, izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang Kementerian Negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Kementerian Negara. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada Badan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Hal ini menunjukkan salah satu ciri penting dalam pemerintahan presidensial. Kemudian dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menteri-menterinya. Dalam pasal 17 Undang-Undang 45 dinyatakan bahwa pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan 4, pembentukan pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedudukannya telah jelas dalam struktur ketatanegaraan kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Berkaitan dengan Kementerian Negara sebagai pembantu Presiden, dalam hal tugas-tugasnya, Menteri juga dibantu oleh Wakil Menteri. Kementerian Negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang ada pada umumnya, yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Inspektorat, dan badan atau pusat seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kepala negara yakni Presiden dapat langsung mengangkat menteri dan wakil menteri sesuai dengan kebutuhan departemen yang dipimpinnya selama periode masa jabatannya sebagai presiden. Yaitu kedudukan Menteri Negara. Menurut Konstitusi Indonesia, Menteri merupakan salah satu dari ke-34 lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa menteri merupakan pembantu presiden atau tangan kanan presiden. Menteri membantu presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan sebagai kepala eksekutif untuk mengurusi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri merupakan pimpinan lembaga eksekutif dan bukan sekedar pimpinan dari kementerian. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai menteri diatur secara tersendiri dalam bab 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak anggapan yang salah mengenai menteri. Pemahaman mengenai menteri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan mutlak hak prerogatif atau presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan pemahaman yang salah. Sebenarnya pengaturan mengenai menteri diatur tersendiri dalam bab yang terpisah dari bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, mengandung arti yang tersendiri pula. Dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah dan telah
disempurnakan dengan rumusan baru, yaitu setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam perubahan ini mengandung makna bahwa menteri-menteri tidak harus selalu memimpin organisasi departemen. Selama ini dalam prakteknya juga ada jabatan menteri koordinator yang tidak memimpin departemennya. Bagi menteri negara maupun menteri koordinator biasanya tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkau birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja. Jadi kesimpulannya, menteri negara memiliki kedudukan di bawah presiden atau tangan kanan dari presiden untuk membantu suatu urusan-urusan tertentu. Ya, sekian dari saya. Fungsi, tugas, dan wewenang Kementerian Negara. Fungsi Kementerian Negara. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, fungsi Kementerian Negara yaitu: A. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian harus bertanggung jawab terhadap urusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1, menyelenggarakan fungsi seperti: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga daerah. B. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 menyelenggarakan fungsi seperti: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian daerah. 3. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. C. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 3 menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pengawasan atau pelaksanaan tugas di bidangnya. Wewenang Kementerian Negara. Adapun wewenang atau kekuasaan Kementerian Negara diantaranya yaitu: 1. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan ke rumah tanggaan dan perprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden. 2. Menjalankan tugas tertentu yang diberikan Presiden. 3. Menjalankan urusan dalam kekuasaan dengan kewenangan eksekutif yang dimiliki. 4. Kewenangan lain disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan berlaku. 5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan berupa kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan sebagai pelaksanaan hukum karena kekuasaan eksekutif yang dimilikinya. Kementerian Negara memiliki kewenangan sebagian berikut: A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif. B. Menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Presiden dan Wakil Presiden. C. Menjalankan tata tertib negara baik di dalam maupun di luar negeri. Tugas Kementerian Negara. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tugas Kementerian Negara yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Negara harus memperhatikan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang telah ditetapkan.